Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tentu saja, kami senantiasa menyajikan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan dan juga narasumber yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Pemirsa, tema kita malam hari ini adalah sinergi dan kontribusi Batamat Kalteng. Tentu saja, untuk memperbincangkan hal ini tidak sendiri saya. Sekarang di studio bersama dengan saya, Panglima Batamat Provinsi Kalteng, Bapak Yuan Rias, Dip MA. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Penasehat Batamat Provinsi Kalteng, Dr. Yulian Sulan. Selamat malam, Pak. Bapak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian dengan Bapak Sihin Derangka, Wakil Panglima. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga yang paling cantik sendiri, Ibu Irianti, Wakil Bendahara 2. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Pemirsa, malam hari ini kita ingin berbincang-bincang apa sih organisasi Batamat itu, kemudian seperti apa keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat Kalteng, kontribusi apa yang sudah mereka berikan dan yang akan mereka berikan, kemudian seperti apa riak gelombang suka dukanya ketika bergabung bersama Batamat. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Pak Panglima dulu. Sudah Pak Panglima lagi. Nggak apa-apa lah, yang penting asik aja kita pakai. Nah, dulu kita pernah berbincang-bincang masalah Batamat, tetapi masih kupasan awal. Nah, kalau kita boleh kembali lagi, seperti apa sih Pak sebenarnya Batamat itu? Organisasi apa dia? Kemudian bagaimana supaya tidak ada overlapping dengan teman-teman organisasi sejenis? Ya, baik Pak Ibu Olivia, dan juga terima kasih kepada Jurnal TV yang memberikan kesempatan kepada kami pengurus Batamat Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi ditanya apa sih Batamat? Batamat adalah organisasi lembaga adat Dayak. Saya perjelas lagi, dia bukan ormas, dia adalah lembaga adat. Kemudian lembaga adat ini memiliki sebuah dasar hukum. Kita sebutnya salah satunya adalah Perda Kalteng nomor 16 tahun 2008, yang di dalamnya itu ada 3 unsur, ada Dewan Adat Dayak, ada Batamat, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak, ada Kedamangan. Nah, kalau Batamat ini sendiri kan, Batamat itu kan singkatan dari Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak. Sekali lagi, dia Barisan Pertahanan, bukan Barisan Keamanan. Dia adalah Barisan Pertahanan. Lalu kemudian Barisan Pertahanan ini memiliki sebuah tujuan didasarkan pada isi dari perda itu sendiri. Pertama, ya memang menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Dayak dalam sebuah wadah organisasi lembaga adat yang disebut dengan Batamat. Jadi tujuan dari maksud dan tujuan dari adanya Batamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah wadah organisasi masyarakat adat Dayak dalam lembaga adat untuk memperjuangkan harkat dan martabat utus Dayak. Tanda pentingnya tidak ada diskriminasi dengan siapapun, ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang tadi, seperti apa keberadaan Batamat ini sendiri, sehingga karena kan kita mengatakan di sini barisan pertahanan. Kemudian ada keamanannya juga berarti di sini, Pak. Supaya itu tidak saling istilah kata ya orang bilang tumpang tindih tugas dan fungsi dengan organisasi yang sejenis atau dengan lembaga yang sejenis, itu seperti apa teman-teman mendudukkan dirinya? Ya, dalam konteks tumpang tindih sebenarnya enggak ada, karena bukan lahan ya Pak ya? Bukan lahannya. Jadi kalau dinamika untuk memperjuangkan sesuatu kan ya kita mesti koordinasi dan lain-lain. Jadi
Tidak ada tempat ini, itu sudah jelas di dalam tupoksinya di Perda nomor 16 tahun 2008 tuh jelas. Tupoksinya jelas. Tupoksinya pertama menjaga harkat dan martabat etnis Dayak dalam perjuangannya. Kemudian yang kedua mempertahankan kearifan lokal kita Dayak yang baik gitu kan. Kemudian yang ketiga membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat, membantu bukan pembantu tapi membantu. Yang berikut bersama pemerintah ikut serta mengantisipasi jangan sampai terjadi kekacauan, jangan sampai terjadi segala sesuatu yang tidak baik di masyarakat. Yang berikut kita tetap NKRI karena dasarnya ini adalah negara Undang-Undang Dasar. Kita menjalankan hukum adat Tumbang Anoy 1894. Ini yang kita jalankan itu. Nah, yang berikut dalam susunan tadi tugas pokok, kemudian apa yang dilakukan di masyarakat, pada dasarnya itu adalah kita ingin dengan segala macam keadaan yang baik, koordinasi yang baik, bekerja sama dengan siapapun yang ada di Kalimantan Tengah untuk sama-sama mengangkat derajat kesejahteraan, harkat dan martabat kita, kebersamaan kita, keguyuban kita, sama-sama orang yang hidup di Kalimantan Tengah. Jadi tidak ada sebuah tujuan apapun mengenai apakah ada silang ataupun cross terhadap organisasi lain, yang pasti tidak ada itu. Ya, karena ini kan lembaga adat. Kita kan menjalankan sebuah hukum adat gitu. Kemudian kalau ada kelompok lain yang mau memperjuangkan juga kesejahteraan, bahkan mungkin harkat dan martabat, tidak ada masalah, kita sama-sama jalan aja supaya apa? Ya, sekali lagi kehidupan di Kalimantan Tengah ini ya diharapkan kita semua bekerja untuk kita semua. Jadi tidak ada yang namanya pemikiran konflik dengan siapapun dengan keberadaan kami. Kontribusi yang kami ingin sampaikan dalam kepengurusan Batamart hari ini, di mana kita paham ya Batamart ini sebenarnya dibentuk pada tahun 2012. Kemudian saya baru dengan teman-teman ini 2020 bekerja secara efektif gitu. Lalu kemudian sampai hari ini kita bentuk, karena Batamart barisan pertahanan masyarakat adat itu kan ada yang disebut tentara adat, ada yang disebut polisi. Walaupun itu tidak ada dalam perda, tetapi dalam pengertian pertahanan dan keamanan masyarakat adat, kalau pertahanan itu kan ada tentara, ada polisi. Katakanlah di sini ini Dayak ini tentara adatnya ada, katakanlah Dayak ini polisi adatnya ada gitu kan. Tapi tujuannya untuk apa ya? Untuk kita semua Dayak itu supaya lebih ada sebuah kontrol dalam sama-sama menjaga harkat dan martabat ini. Saya bergeser ke penasihat Batamart dulu dengan Bapak Dr. Julian. Bapak sebagai penasihat di sini melihat yang namanya riak itu kan tidak bisa dipungkiri, pasti ada. Kemudian, tapi sebelum ke situ saya penasaran seperti apa kemarin agenda dari pengukuhan dan pelantikan. Karena sih dengar-dengar kabar-kabar burungnya yang memberi kabar, ada sedikit dinamika. Nah, seperti apa diceritakan? Dari surat yang beredar, kemudian di media-media berita juga seperti apa. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu atas dikukuhkan dan dilantiknya teman-teman pengurus yang baru. Terima kasih, Ya, terima kasih Mbak Tia. Memang segala sesuatu itu tidak bisa kita memuaskan semua orang. Pasti ada yang pro dan kontra. Tetapi kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Panglima tadi, bahwa lembaga ini kan lembaga adat. Ya, lembaga adat ada payung hukumnya jelas berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 18 ya, berdasarkan Tumbang Anoy, ya berdasarkan Perda nomor 16 2008 dan Batamart yang baru hasil raker di Sampit, dan itu dasar hukumnya ya. Jadi semuanya itu beranggotakan kepada dasar hukumnya. Jadi tidak bisa yang serta merta tidak. Jadi tapi semuanya memang ini mungkin komunikasinya yang kurang begitu nyambung kan ini, karena apa? Karena saya juga memahami teman-teman di Batamart juga mensosialisasinya kurang. Karena ini betul juga apa kata Panglima, kita ini lembaga adat yang tidak bergaji.
kan tidak bergaji. Lain mungkin dari yang lembaga yang lain mungkin ada dana ya, ada kontribusi dana dari pemerintah daerah kan gitu, ada dari ini kan. Kita ini kan betul-betul sepertinya militer gitu ya, kemampuan sendiri, berjuang sendiri, meninggalkan politik segala macam jadi ini. Nah tentang itu ya mari sebenarnya tidak ada yang menjadi masalah sebenarnya kalau kita duduk bersama. Misalnya ada duduk bersama dan kita kepingin sesuatu itu kita musyawarah mufakat. Ya betul, rumah betang itu jangan kita hanya slogan. Ya karena selama ini kan rumah betang ini Rumah tapi betang nggak seperti pernah. apa? Iya, jadi saya pikir sesuatu lembaga atau badan atau apapun namanya ya bentuk sesuatu ini seharusnya dalam hal ada komunikasi. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai penasihat melihat teman-teman yang bergerak pada saat kepemimpinan atau kepengurusan itu, sumbatan itu dari mana sih Pak? Memang sumbatannya tuh ada dari internal juga ada dari eksternal. Ya maklumlah saya bilang tadi ketidakpuasan itu bisa jadi dari mana. Ya tidak seperti di internal itu kan tidak sama persepsi. Karena apa? Ya tadi latar belakangnya tidak maksimal. Ya karena tidak ada gajinya tadi. Jadi mau all out ya nggak bisa. Kenapa? Kayak gitu, tidak yang seperti ini kayak gitu. Apalagi kita ini. Nah dari eksternal itu kan macam-macam ya. Karena mungkin ada persaingan kah, ya kan? Apalagi sekarang kejadian-kejadian di mana malah kok ormas lain yang di luar Kalimantan Tengah kok masa bisa bergerak di sini dengan leluasa. Nah itu tadi, tapi kita tidak bisa menyalahkan secara 100%. Tetapi kita karena Batamat ini usianya bahasa yang efektifnya di Panglima Tni 2-3 tahun ini, 3 tahun ini kita tidak bisa yang kayak ini karena kita tidak mau lembaga kita ini mudah ya diganggu orang, tapi kita step by step ya, terus lagi kita mau jalan, tidak boleh mundur gitu. Tetapi ya, kita harus berkorelasi ya, bersinergi dengan yang lain sebenarnya seperti itu. Karena ini tujuannya mulia kan. Ya. Tujuannya untuk kalau kembali ke tupoksinya sendiri. Iya, seperti di lembaga adat ada 3 yang disampaikan Pak Panglima tadi. Kalau di negara itu biasanya trias politikal ya. Kalau di lembaga adat itu trias kelembagaan ya, lembaga adat kan gitu. Jadi punya peranan masing-masing yang tidak boleh tumpang tindih. Betul tadi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Batamat itu kan lembaga eksekutifnya, karena dia punya pasukan, ya kan. Kalau dia legislatifnya, legislator ya, supervisor kan gitu. Ya. Jadi bisa ini, jadi Kedamangan ya dia kan hakim. Nah hakim peranannya kan hakim mengingatkan bersama-sama untuk ini. Jadi tidak ada yang bisa tumpang tindih sebenarnya dalam melaksanakan. Hanya saja tidak selama ini pendekatan yang pertama, terus lagi ketentuan yang ininya yang masih kurang saya lihat ya, kurang peraturan yang lebih tajam, lebih spesifik lagi masih kelihatannya. Makanya Batamat ini punya inisiatif ya, Perda itu kami mau revisi hasil raker kami kemarin bahwa kami akan merevisi itu, dan kami tidak mengurangi bahasa sebelumnya daripada Kedamangan maupun Diadi. Kami hanya merevisi tambahan pasal untuk Batamat. Kalau selama ia mengajukan revisi itu yang semula hanya 1 pasal, kita mau nambah 12 pasal. Kan gitu aja sederhana kan. Tapi itu semua dalam rangka kita memperkuat lembaga ini. Itu tujuannya. Tidak ada sama sekali kita saling ini dengan ini, tidak. Karena di situ jelas dalam revisi itu tentang strukturnya, ya kan, tentang tugas dan fungsinya jelas di situ di dalam usul kita, dan kita sudah beraudiensi ya dengan pemerintah daerah maupun pada DPR Provinsi Kalimantan Tengah sudah beraudiensi. Jadi kami tidak ada hal yang tidak ini, kami jalan. Jadi bahasanya itu ya segala sesuatu kan yang namanya kurang pasti kurang. Ya. Tapi kita mau maju jalan bersama kan gitu. Jadi tidak ada yang ini. Kita tujuannya ya bagus ya, untuk meningkatkan kebersamaan kita, untuk meningkatkan kesejahteraan kita ya. Itu khususnya ya, apalagi tantangan sekarang luar biasa menghadapi era globalisasi. Sekarang apalagi ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bersatu, ya kita gilas. Makanya saya waktu Lemhanas kemarin, anggota Lemhanas, saya bilang karena kesantunan, keterbukaan kita yang berlebihan, jadi itu menjadi dimanfaatkan. Jadi seperti begitu. Makanya kita maunya ya semuanya itu saling menghargai.
Kan seperti itu. Saya bergeser dulu ke Wakil Panglima sendiri. Pak Wakil Panglima di sini Pak Sigit melihat apa sih sebenarnya yang paling urgent untuk Kalimantan Tengah sendiri? Terlebih tadi Pak penasehat ini sudah mengatakan kalau kita tidak siap-siap, kita tidak mawas diri, tergilas kita, apalagi IKN masuk, ribuan orang itu akan masuk. Kita tidak pernah menolak orang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Silahkan. Terima kasih Mbak Olivia, malam ini bisa ketemu. Kalimantan Tengah, seperti kita keliling-keliling, sosialisasi, edukasi, sehingga kita betul-betul ketemu dengan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. Banyak harapan-harapan masyarakat itu terhadap lembaga ini. Banyak harapan-harapan. Salah satu contoh, ada jauh kesenjangan sementara investor masuk ke Kalimantan Tengah, sementara masyarakat di situ tidak ikut serta merta yang di sana adanya bermacam investor, baik dia bergerak bidang perkebunan, pertambangan. Hasil yang didapat dari sana tidak serta merta di lingkungan itu sendiri mendapatkan kesejahteraan. Nah, inilah harapan masyarakat kita, itu betul-betul lembaga Batamat ini salah satunya, salah satu yang mereka harapkan dan bisa memperjuangkan supaya kita masyarakat Kalimantan Tengah jangan jadi penonton, jadi pelaku. Nah, inilah harapan-harapan masyarakat. Tidaklah berlebihan mereka, Mbak Lokia. Yang mereka harapkan itu jangan terlalu jauh kesenjangan. Ini yang terjadi sangat jauh. Inilah yang kami lihat potretnya masyarakat Kalimantan Tengah. Kita mutar seluruh Kalimantan Tengah, langsung ke desa-desa, langsung dialog dengan masyarakat. Nah, itulah harapan mereka. Kalau misalnya kita berbicara atau melihat ke situ, kalau misalnya mereka investor dan lain-lain itu mengatakan SDM kita kurang terdidik, kurang terlatih, bagaimana Anda menanggapinya? Kemudian apa yang dilakukan Batamat untuk bergerak, berkontribusi? Ya. Sangit ya. Terima kasih Mbak Olivia. Kalau dikatakan SDM tidak siap, saya kira Kalimantan Tengah banyak pintar-pintar SDM-nya, lulusannya tidak diragukan, tapi kesempatannya harus investor itu melihat. Bahkan saya melihat, tolong dong investor dengar, kalau bisa pekerjakan masyarakat Kalimantan Tengah, orang Dayak tuh 60% masuk di perusahaan itu. Jadi tingkat manajernya, tingkat karyawan-karyawatinya, terus humasnya, teknologinya, semua SDM masyarakat Kalimantan Tengah bisa dilihat statistiknya, kelulusannya itu mampu. Mereka qualified ya. Iya, mampu bersaing, tapi kesempatan. Atau kalau misalnya SDM kita memang kurang, mereka lah Ya, yang juga mendidik. Nah, itulah Mbak Lopia, terima kasih kesempatan ini. Ini juga Batamat mendorong penyaluran CSR itu harus bisa menyentuh lembaga pendidikan. Jadi perusahaan menyalurkan, lembaga juga bisa memberi saran, mendorong dana CSR itu menyentuh. Salah satu contohnya masuk tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, berilah beasiswa. Utamakan lingkungan perusahaan itu tempat berinvestasi, sehingga masyarakat di sana tidak ada kecemburuan. Ya. Kalau teman-teman sendiri melihat, kalau ini kita berbicara CSR dari perusahaan, berapa persen sih yang ternikmati dalam tanda kutip di sini? Nah, itu dia. Dan oleh siapa? Kemana? Itu dia. Nah, inilah yang kita sampai saat ini, karena kita tahu 1-2% dari laba bersih tahun yang bersangkutan wajib dikeluarkan dana CSR itu untuk lingkungan. Ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang investor di situ. Nah, inilah
Batamat ini ingin tahu kontribusinya sejauh mana, sampai nggak sasaran. Nah selama ini yang kita nyentuh ke masyarakat, nah inilah yang kita pertanyakan. Makanya kesempatan ini, dialog ini, saya menyambut baik Mbak Lopia, karena kita real di lapangan melihat ya. Iya, nah itu. Melihat ya tidak terlihat. Iya, kan ada di kabupaten itu terbentuk forum CSR. Nah di sana kan bisa terbaca kemana saja. Terus investor di sana, kan labanya bisa terlihat. Ya. Nah inilah lembaga Batamat ini termasuk masuk di program kerjanya mendorong supaya perusahaan-perusahaan itu, investor itu penyalurannya Jelas. sangat jelas. Jelas ke masyarakat. Karena di sini ada Ibu Bendahara, kita kembali lagi ke awal. Kalau untuk pendanaan dari mana Bu? Tadi kan Bapak Penasihat bilang kan dananya mandiri, swadaya. Nah itu seperti apa teman-teman mengelola ini sehingga organisasi lembaga ini tetap berjalan dengan dana yang dalam tanda kutip tidak heboh-heboh sekali. Ya, terima kasih Kak Olivia. Pertama, tahun 2020 kita masuk jadi pengurus Batamat. Ada dana dari DAD yang diterima waktu itu oleh bendahara Batamat. Saya kan wakil bendahara juga. Ya, ada bendahara Batamat. Nah, di situ persiapan untuk pakaian semua, untuk administrasi, komputer dan lain sebagainya untuk sekretariat. Nah, terus untuk operasionalnya kita dikasih 5 juta, 10 juta, karena waktu itu kita masih belum begitu banyak keluar. Tetapi mulai tahun 2021 kita mulai banyak keluar, mulai banyak kegiatan, dan kita dibantu waktu itu karena langsung diberikan kepada Bapak pada Panglima November 75 juta, Desember 2021 75 juta, 150, hanya 150. Mulai tahun 2022 nol sampai sekarang. Alasannya? Kita nggak tahu alasannya. Kita nggak tahu alasannya. Tapi pertanggungjawaban ini terus diberikan kepada yang memberi. 2020 dan 2021 kita berikan pertanggungjawaban kepada yang memberi, kepada dia. Ya. Tapi karena 2022 tidak ada, jadi kita tidak perlu memberi pertanggungjawaban karena itu dana kita mandiri. Oke. Jadi mungkin saya tambah dikit, yang disebut mandiri di sini Pak, bahwa dana ini adalah kami dari kita dan kami tidak ingin stuck sebuah kegiatan yang penting ini tadi, sehingga kami berupaya sedemikian rupa secara mandiri untuk kegiatan. Kalau dilihat hari ini bahwa semua Batamat sudah terbentuk sampai pada tingkat kabupaten, bahkan ada sampai pada tingkat kecamatan, tingkat desa, karena program atau struktur Batamat ini di tingkat provinsi itu disebut dengan kepala Batamat provinsi, disebut dengan panglima, tingkat kabupaten disebut dengan komandan brigade Batamat di kabupaten, pada tingkat kecamatan disebut dengan komandan zona kecamatan Batamat kecamatan, kemudian tingkat desa disebut komandan tim Batamat. Kembali kepada masalah dana tadi, kami tidak ingin perjuangan ini stuck karena ini demi kepentingan rakyat, dan oleh karena itu kami tidak akan pernah meributkan persoalan ini gitu. Makanya kalau ditanya dananya dari mana, sekali lagi kami berembuk semua. Nah, yang berikut pencapaian yang kami lakukan tetap sesuai dengan program dan target kami. Jadi itulah keadaan kami hari ini tentang dana itu yang kami miliki seperti itu keadaan. Sama juga di kabupaten. Ya, di kabupaten juga sama saja. Untuk pakaian, Ini pakaian kami anggota beli itu semua. sendiri. Mereka yang beli pakaian menyiapkannya. sendiri. Tidak ada pembelian, tapi sendiri. Kantor Militansinya mereka buat anggota Batamat. sendiri gitu. Pernahkah teman-teman mengajukan kembali proposal itu? Kita kita sudah sekali mengajukan. Jawabannya adalah diberikan kepada kita kan kepada DAD. Ya, kita tidak mengajukan kemana. Pernah ya, Pak? Tahun 2002. Ya pernah aja lah gitu. Pernah. Nah, pernah. 2022. Ya, jadi
Ya kami sendiri kan tidak buta amat dengan persoalan, karena ini kan lembaga adat. Ya. Dan kami juga menanyakan ke DPR, kami juga menanyakan pemerintah, jawabannya tidak di sini. Ya kan, maksudnya kami tidak menjawab di sini. Silakan aja kalau ada yang mau konfirmasi berapa sih dana untuk ke lembaga adat kita nih per tahun, silakan dicek, jangan kami yang ngomong gitu. Tapi sekali lagi kami tidak mempermasalahkan itu. Kami akan jalan terus. Oke. Kemudian saya timbul pemikiran, mungkin orang di luar sana, mungkin teman-teman ada yang belum terlampau paham, bisa mungkin diperjelas lagi. Seberapa penting sih sebenarnya adanya kelembagaan adat ini sendiri? Silahkan yang mau. Ya, jadi nanti dibantu. Kalau pertanyaan seberapa penting, saya jawabnya sangat penting. Penting sekali. Sangat penting sekali kelembagaan adat ini untuk Dayak secara community, tetapi untuk masyarakat Kalteng secara keseluruhan. Untuk Dayak ini karena satu-satunya yang menjadi kesepakatan bersama orang Dayak itu adalah adat budayanya. Gitu. Jadi kalau kita melakukan sebuah komunikasi tanpa ada sebuah ikatan adat budaya, tanpa ada sebuah kata nama Dayak itu hambar. Jadi inilah lembaga satu-satunya. Kita terima kasih kepada mereka, Pak Teras Nara yang telah menciptakan perda ini. Kita terima kasih kepada Tumbang Anoy yang sudah menciptakan hukum adat. Kita juga terima kasih kepada negara yang sudah mewadahi lembaga adat di seluruh Indonesia kalau masih ada. Gitu. Nah sekarang kita masih ada. Jadi betapa pentingnya lembaga ini menjadi sebuah wadah untuk semua orang. Satu hal, jangan sampai lembaga ini digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi itu kepentingan sekelompok orang. Ya. Jadi ini kami sepakat. Nah, bagaimana kemudian mungkin bergantian nanti dari Pak Sulan dulu. Kita ini mendekati pilkada. Bagaimana kesulitan dari teman-teman Batamat ini, walaupun memiliki pemilihan secara pribadi, tetapi dia tetap solid, tidak A, B, C, atau bahkan digunakan dalam tanda kutip untuk kekuatan politik. Penasehat dulu, karena penasehat ini kan ngadem-ngademi para pengurus dan anggota. Iya. Dan apa ya? Apa tadi? Contohnya Politik. politik di dalam hasil raker tanggal 1 kemarin, ya 1 Juni berketepatan dengan hari kelahirnya Pancasila, ya kita juga rapat, dan dalam rapat kerja itu 26 poin ya kita akan telurkan di sana. Kita ini karena itu program kerja kita. Dari 26 itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, keterkaitannya dengan politik, Batamat ya terus terang aja ini lembaga adat. Kita jangan mencampur adukan politik dengan lembaga adat. Maka dalam putusan kita kemarin, silakan yang mau pengurus maupun panglima ini, panglima maupun pengurus atau anggota Batamat mau berkompetisi menjadi kepala daerah atau apapun namanya yang jadi, silakan saja. Ya, silakan. Kita tidak ini karena sifatnya kita dukung dalam bentuk personal ya, orang pribadi dan kelompok. Tidak boleh menggunakan. Tapi di sisi lain, karena ini lembaga adat, juga di poin terakhir, poin ke-24 itu juga kita menyatakan bahwa kita juga lembaga adat ini harus mendukung ya, mengusulkan atau merekomendasi putra terbaik. Ya, putra terbaik asli Dayak ya, untuk menjadi menteri lah gitu kan. Salah satunya yang kami usulkan itu kan Pak Teras Narang ya, dan lain mungkin yang ini. Kenapa? Kita tidak sembarangan mengusulkan seseorang. Kita tidak harus tahu trik record rekam jejaknya, karena itu dia membawa daerah. Kalau dia begini nanti kan juga repot kita. Makanya kita harus memilih, bahasa di situ memilih orang yang terbaik. Ya, putra terbaik bagi kita yang bisa duduk, dan itu kita akan usulkan ke pusat sana, ke Prabowo melalui partai yang bisa ini. Nah, jadi bisa kita ini kan itu, dan juga untuk kepala daerah. Ya, kita juga mendukung harus putra daerah. Tidak bisa tawar lagi kan gitu. Karena putra daerah
keputra daerah tadi bilang Pak Panglima, kita punya kualitas ya, kita punya integritas yang bagus juga, kita punya kemampuan, kita punya pengalaman, kita punya pendidikan luar biasa. Saya ambil contoh Pak Panglima, Lemhanas kok. Ya reguler lagi, bukan kali-kali gitu kan. Yang ada Lemhanas itu kan ada yang 1 minggu ya biasa lah. Ya kalau ini kan memang reguler ya, apalagi pendidikan beliau kan luar negeri ya. Jadi salah satu itu menjadi faktor penentu juga. Kita mengusulkan seseorang tidak yang asal-asal. Kita harus melihat tadi rekam jejak, track recordnya, kapabilitasnya ya, dan lagi apa kemampuan lain ya. Bagaimana dia punya. Kita tidak bisa juga melakukan orang yang tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa punya hubungan luar yang lebih bagus. Karena kita jiwa leadership. Iya betul. Kita jadi pemimpin itu harus pemimpin yang dibanggakan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, kita kalau misalnya pemimpinnya seperti dulu, saya jujur saja, saya kan bertugas seluruh Indonesia ya. Ketika Pak Ter Semarang jadi gubernur, kalau saya ada pertemuan Rapim, itu pertama-tama dari mana? Asalnya dari mana? Kalimantan. Oh, Pak Teras gubernurnya. Senang kita. Kita kenapa? Karena kita bangga punya pemimpin ini. Tapi kita tidak juga terlalu kepada orang pribadinya, tetapi kita lihatnya kemampuannya. Ya, kemampuan membawa itu. Karena saya juga termasuk orang yang mendukung beliau dalam artian saya tidak punya ini dengan beliau, hubungan keluarga tidak, tapi saya mendukung dalam artian bagaimana daerah. Bahkan saya pernah dulu memberi masukan, Pak, masalah kendaraan mobil yang melintasi jalan raya itu tidak boleh truk gajah, Pak. Ya, tapi Bapak mengkondisikan truk-truk itu yang Bapak sewa, perusahaan-perusahaan itu sewa punya masyarakat tuh. Jadi ada peran masyarakat di situ. Jadi masyarakat juga tidak menjadi penonton gitu. Jadi truk-truk mereka diberdayakan gitu. Jadi punya masyarakat juga berkontribusi di situ gitu lah. Jadi itu yang kita beri masukan. Jadi jangan sampai ini segala macam kita. Jadi ada yang bisa kita beri masukan. Itu peranan kita kan kita jangan juga menjadi orang yang acuh, mentang-mentang ya apatis. Kita harus memberikan masukan yang bagus, yang konstruktif untuk itu gitu ya. Oke. Bergeser kemudian ke Pak Sigin. Karena ini tadi kita sudah mulai berbicara masalah SDM, kemudian kita berbicara juga masalah sosialisasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Batamag ini mendelegasikan ini kepada generasi milenial sehingga mereka juga peduli, mereka juga mencintai Batamag ini sendiri. Tapi jangan dijawab dulu, kita rehat sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap. Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, sinergi dan kontribusi Batamag Kalteng. Kita lanjutkan lagi ke Pak Sigin, Wakil Panglima. Seperti yang pertanyaan tadi, seperti apa mensosialisasikan ke generasi milenial sehingga Batamag ini akan terus ada dan ada sampai ke bawah? Terima kasih Mbak Olivia. Memang kita selama ini dan sudah masuk ke rencana kerja tahunan kita maupun rencana kerja jangka panjang kita. Nah, kita sudah melakukan itu, kita ke desa-desa bahwa pengenalan Batamag ini bukan cuma kesannya untuk orang tua gitu ya. Jadi ini kaum milenial juga. Di samping itu juga kita juga ada pengurus-pengurus Batamag ini dari perguruan tinggi. Seperti apa yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu, kita ada pertemuan dengan anggota dewan di Sampit. Nah, di sana kita sekaligus kita kerjasama dengan perguruan tinggi swasta, ada 5 di Sampit. Jadi Batamag masuk perguruan tinggi swasta di Sampit dan kita juga ketemu dengan anggota dewan. Kita di sana memberi masukan dari Batamag bahwa kita harus, jadi keberadaan Batamag itu bukan cuma kita hanya dari ini, tapi kita langsung menyentuh dari kalangan sehingga kita
termasuk tadi kita dorong untuk dana CSR itu untuk pelajar, mahasiswa, sehingga keberadaan Betamat itu kaum milenial memahami, bisa melakukan, bisa melaksanakan, dan bermanfaat. Itu. Kalau Betamat sendiri ada nggak sih yang namanya prajuritnya, yang orang, kalau dalam pikiran kita kan prajuritnya tuh tangguh gancang gitu Pak. Ada nggak sih kalau di Betamat sendiri? Kita gancang. Iya. Mbak Lopia, ini kan lembaga adat, jadi menjalankan yang namanya hasil tumbang Anoy tahun 1894 itu 96 pasal. Itu kan pasal perdamaian. Tetapi kita tidak menutup diri juga yang namanya orang Dayak pastilah memiliki ilmu-ilmu keprajuritan untuk lembaga itu, pastilah ada gitu ya. Karena tadi kan bersinggungan dengan keamanan, bagaimana ketika daerah kita tidak memiliki satria-satria terpilih untuk menjaga, kan kita repot Pak. Kan membantu juga kita pihak kepolisian dan TNI. Betul. Ya. Damrit. Saya mungkin menambahkan sedikit apa ya, kita ini selalu melakukan koordinasi dengan aparat, Pak. Baik pun polisi, tentara, bahkan juga aparat desa, kejaksaan. Kita menjalin komunikasi pengadilan. Dalam konteks generasi tadi kami sudah sering memberikan rekomendasi untuk masuk sekolah-sekolah yang berkaitan dengan sekolah negara. Gitu. Kita buat rekomendasinya. Jadi kita ingin Betamat hari ini itu adalah meletakkan sebuah dasar untuk kita bekerja secara sistem ke depan supaya Dayak ini memiliki kesempatan segala hal sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan, sekaligus sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya hari ini Dayak itu harus kuat. Kebutuhannya hari Dayak itu harus bisa bekerja bersama dengan siapapun. Kebutuhannya Dayak hari itu menciptakan kesejahteraan bagi Dayak dan bagi semua orang yang di sini. Jadi itu kebutuhan kita. Bagaimana mensinergikan antara kita kearifan lokal ini tetap terjaga dengan dunia digital dan dunia teknologi, sedangkan di situ kan sebarannya sangat luas kalau dalam tanda kutip untuk membuat degradasi nilai-nilai kearifan lokal. Satu hal yang menjadi pegangan kami bersama, tidak boleh ada sebuah isu yang menciptakan hal-hal yang berkaitan dengan menciptakan konflik dan tidak ada toleransi dengan siapapun dan oleh siapapun. Jadi bagi kami sebagai pengurus ya, orang Dayak ini harus beradab, orang Dayak ini harus sopan, orang Dayak ini harus bisa kerjasama dengan siapapun, karena filosofinya jelas, satu orang musuh itu sangat luar biasa banyaknya dan 1000 kawan itu masih kurang gitu. Jadi tidak ada toleransi untuk menciptakan sebuah konflik, apalagi hanya kepentingan pribadi gitu. Dan juga di dunia maya itu pasti dijaga. Pasti dijaga, kita jaga itu. Dan bila ada yang melakukan hal seperti itu, kami penasehat, pengurus Kita punya kode etik. Kita ada kode etiknya juga. Jadi kita ini ada SOP-nya, ada kode etiknya, ada marsnya, ada peraturan Betamatnya. Saya sedikit menambahkan tentang jangan sampai lembaga adat ini dibawa dalam sebuah ranah politik kepentingan pribadi. Tetapi kita paham. Sepertinya pernah terjadi ini kalau mendengar dari nada-nadanya ini. Enggak. Saya tidak bisa menuduh. Cuman saya hanya menyampaikan sebuah filosofi saja. Filosofi kehidupan sosial yang ditulis oleh seorang ahli namanya Bennett. Bahwa dia bilang kebodohan terburuk seseorang itu adalah ketika dia tidak mau mengikuti proses berpolitik. Jadi kita itu biar pintar, biar apa, kalau kita tidak ikut di dalam itu maka kita ya terserah orang, apalagi alam demokrasi. Jadi hari ini saya sama teman-teman pengurus, kita memang harus belajar tentang politik, kita harus tahu tentang politik, dan kita harus bila mungkin kita ikut di dalam politik itu dan menguasai IT. Dan ya menguasai IT. Jadi itu istilahnya prinsip garis itu jelas, jangan sampai dibawa Yohandrias Panglima Betamat, mari Betamat dukung saya, enggak ada itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Penasihat tadi, bila punya kualitas, ada kualitas. Jadi itu. Jangan membawa kelembagaan. Oke, karena di sini ada perempuan, kontribusi Betamat
Untuk apa? Seperti apa untuk perempuan-perempuan di Kalteng? Tidak hanya untuk orang Dayak, berarti keseluruhan perempuan di Kalteng tinggal lebih maju lagi. Yang diutamakan karena ini adalah barisan pertahanan masyarakat adat Dayak. Yang diutamakan dulu adalah orang Dayak, ya. Berarti perempuan Dayak. Ya. Sekarang dalam kepengurusan kita yang baru dari 2020, perempuan Dayak itu sudah banyak. Kita lihat di Barito Utara, ya, mereka pembentukan di desa-desa itu perempuan semua yang ada di desa itu ikut semua. Kemudian bagaimana caranya sehingga para wanita atau di luar sana itu tidak berpikir maskulin sekali Batamaka, tapi ternyata kan ada femininnya juga dimajukan oleh Batamaka. Itu seperti apa? Oke. Jadi semua anggota baik bapak, ibu, anak-anak, remaja ya, anak-anak juga mau ikut Batamaka. Kita adalah 17 tahun ke atas yang punya KTP, tapi ada anak dari anggota. Mereka aja dari kecil itu sudah melihat Batamaka. Mereka mau minta dibikinin baju, hadir dalam kegiatan-kegiatan Batamaka karena melihat apa yang terjadi pada ibu bapaknya. Itu yang di kota. Di desa demikian juga. Mereka tahu Batamaka ini adalah wadah orang Dayak untuk bersatu padu, mempertahankan, memperjuangkan harkat martabatnya, memperjuangkan kehidupannya, ya, untuk bersama-sama eksis di Kalimantan Tengah sebagai suku awal yang ada di Kalimantan Tengah. Itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk perempuan untuk keterampilan keterampilan? Nah, kita pelan-pelan, karena kan kita tidak tahu kan, karena kita tidak rumah, ya kan. Tetapi kita berusaha untuk nanti kita kepada dinas-dinas. Oke. Ya, karena kita minta bekerja sama di situ. Entah itu nanti perkebunan, ya, pertanian, peluang usaha perikanan. Kita mau ke dinas-dinas. Karena kalau kita tidak ke situ, kita kan nggak punya dana ya. Untuk Batamaka sendiri Memang jejaring itu sangat perlu. Iya. Ke situ nanti rencana. Oke. Karena kita sudah berada di penghujung segmen, tapi masih bisa beberapa waktu ke depan. Saya tertarik tadi karena kita berbicara masalah lingkungan. Nah, itu seperti apa teman-teman dari Batamaka sendiri menjaga lingkungan kita? Karena tadi kita sudah sempat berbicara investor masuk ke Kalimantan Tengah supaya sama-sama menjaga. Karena tadi kan Bapak bilang dibawalah keluar. Kita kemudian berpikir ketika sesuatu dibawa keluar ini tidak dijaga, kita yang sengsara. Nah, seperti apa teman-teman Batamaka itu mendukung menjaga kelestarian lingkungan? Ya, saya mungkin nanti ditambah ya. Prinsip dasar yang disampaikan oleh Presiden Jokowi membangun Indonesia mulai dari desa. Dari desa. Kalau sudah membangun itu kan berarti lingkungan harus dijaga, berarti yang boleh ini, yang tidak boleh ini, kan begitu. Oleh karena dalam menjaga lingkungan kaitannya dengan investasi tadi, ya itu bagian dari peran koordinasi, komunikasi dengan siapapun yang melakukan investasi di sini. Kalau hari ini kita bilang bahwa lingkungan kita kotor, kita sendiri semua sudah menyaksikan. Nah, kalau hari ini kita bilang masih jalan-jalan kita masih harus diperbaiki, itu juga bagian dari itu. Bahkan kita mungkin bisa katakan ada sebuah kampung atau sebuah desa yang hari-hari kalau musim kemarau mandi debu kan ada juga. Ya. Nah, ya ini pun nanti banjir, bukan banjir. Jadi sebenarnya, jadi sekali lagi, ya semua hal ini kan jangan pernah salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan orang lain. Yang kita lakukan hari ini, kita masyarakat Dayak sebagai penghuni awal di Kalimantan Tengah, mari kita bersama-sama melihat dan melakukan koreksi-koreksi ini sampai pada tingkat desa. Oke, tapi bagaimana dengan tadi Pak Wakil mengatakan begitu investor masuk, contoh saja beliau katakan tadi kan perusahaan-perusahaan tersebut sepertinya tidak aware gitu dengan lingkungan sekitar. Maka kita tidak menyalahkan orang, investor boleh masuk, lingkungan bisa terjaga, masyarakat bisa ada. Nah itu seperti apa? Ya, sekali lagi nanti ditambahkan ya, bahwa yang mengontrol wilayahnya itu paham betul dan baik itu adalah masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat tidak punya kekuatan, nah itu dia masalahnya hari ini. Nah itu masalah.
Itu masalahnya. Nanti kita cari Makanya kita solusi bawa untuk dalam masalah Batak ini. Amat ini gitu. Silakan mungkin Pak Sin atau Pak Julian. Iya. Ya, saya singkat saja Mbak Olivia. Kalimantan Tengah itu termasuk paru-parunya dunia. Yes. Tolong salurkan kompensasinya untuk masyarakat Kalimantan Tengah sehingga terjagalah lingkungannya. Perizinan juga diperhitungkan. Berapa yang layaknya yang bisa diberikan untuk investor, untuk berinvestor, berapa yang layaknya untuk paru-paru dunia. Jadi kan selesai. Kompensasi untuk masyarakat kok sudah dari dulu, dari nenek moyang. Walaupun polanya adalah ladang berpindah, oke lah. Tetapi mereka tanam kembali. Iya, Kalimantan Tengah sampai sekarang tetap. Tapi ya itulah. Tapi contoh Kembali. Jambi, satu orang lahir, satu pohon harus ditanam. Nah itu. Nah sementara orang Dayak Satu pohon. juga kita lihat, karena saya memang orang daerah, memang dari kecil bikin ladang, Ya. selesai kesuburan untuk padi, kita tanam buah-buahan yang Oke. produktif. Nah itu. Jadi kembali penekanannya paru-paru dunia, kompensasi untuk Kalimantan Tengah, untuk masyarakat Kalimantan Tengah khususnya, biar kita saling menjaga lingkungan ini. Kita kalau investor kita tidak anti dari investor. iya, ini justru kita mendukung investor masuk, tapi peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat sekitar. Jadi investor Oh kita rugi, senang datang, tapi juga kan mereka kan investor ini kan lapangan kerja. Tapi kalau lapangan kerja ini diambil alih dari orang luar, secara persentase lah oke lah, ahli-ahlinya boleh. Tapi secara persentase, nah tenaga lokal harus diperhatikan. Dan ada catatan tadi, kalau misalnya orang kita SDM-nya kurang mumpuni, bantulah ini. Bantu. Dana itu tadi untuk beasiswanya, sekolah di luar atau apapun sesuai dengan jurusan-jurusan yang memang di saat ini diperlukan, dimanfaatkan tenaga lokal sesuai dengan bidang pendidikannya. Oke. Ya, Nasihat. sorry, saya sedikit karena ada yang harus saya sampaikan. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak itu organisasi paramiliter. Ya. Jadi artinya dia bentuknya seperti militer, strukturnya seperti militer, instruksionalnya seperti militer, dan dia bekerja dengan sebuah sistem gitu. Tetapi dia bukan alat negara. Karena dia tidak digaji oleh negara. Jadi oleh karena itu kita dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa, dan pasukannya itu ya masyarakat itu gitu. Silakan Pak Penasehat. Pak Penasehat, apa yang ingin disampaikan malam hari ini? Sederhana memang untuk menjaga lingkungan itu, ya itu tanggung jawab semua, ya, tanggung jawab bersama sebenarnya. Nah, yang disesuaikan dengan peranannya masing-masing, ya. Kalau dia sebagai masyarakat, ya lakukan itu dia sebagai masyarakat. Kalau perusahaan, dia sebagai perusahaan, dia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang juga dianukan oleh, misalnya Gubernur Kalimantan Tengah membuat perda tentang ini, ya sebaiknya suatu keharusan itu harus dijalankan oleh perusahaan, ya segala AMDAL segala macam itu harus disesuaikan itu. Kenapa? Karena Pemda itu kan punya orang pemikir-pemikir, dia bisa membuat regulasi itu, dia tahu dampaknya, ya kan, itu dari segi perusahaan. Dari pemerintah sendiri, dan dia juga tahu karena punya kepentingan tadi, yang bertanggung jawab atas lingkungan secara keseluruhan itu pemerintah, kan gitu kan. Demikian juga untuk lembaga masyarakat, ya. Kalau seperti lembaga adat, dia punya peranan juga gitu untuk mengendalikan itu semua, ya bersama-sama tadi. Ormas juga gitu, punya kepentingan, punya peranan masing-masing, ya sebagai alat kontrol. Oh, ketika ini ya begini. Kalau itu semuanya berjalan, saya pikir tidak ada yang bermasalah. Cuma masalahnya yang selama ini yang terjadi itu saya katakan tadi, miskomunikasi, ya, terus lagi kurangnya sosialisasi, kurang sosialisasi. Nah, jadi itu yang menjadi kita, ya komunikasi dan koordinasi. Mungkin saya berikut. Pertama, saya terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung
Batamat ini. Bukan hanya masyarakat saja, ada juga pemerintah daerah yang mendukung kami juga. Jadi kita tidak menutup mata itu. Bahkan perusahaan-perusahaan pun ada yang mendukung kita. Jadi ini kami terima kasih. Bahkan dengan TV hari ini kita juga terima kasih karena kami menyadari bahwa lembaga ini adalah milik orang Dayak. Lembaga ini ingin meningkatkan eksistensi kedayakan dan kebersamaan Dayak karena kekuatan kita bukan pada siapa-siapa, kekuatan kita tetap pada kebersamaan kita melalui sebuah lembaga adat Dayak Batamat. Ibu, ya, apa yang ingin disampaikan khususnya karena kita perempuan, ya, untuk kaum perempuan? Untuk kaum perempuan, ibu-ibu terutama, ibu Dayak, beri penjelasan kepada anak-anak. Inilah tempat kita orang Dayak berkumpul bertahan untuk kehidupan kita, supaya orang Dayak ini tetap eksis di Kalimantan Tengah. Dengan melalui lembaga adat ini, ya, kita bisa bersama-sama memunculkan. Karena kalau orang per orang itu mana ada kekuatan kita. Tapi disinilah di Batamat inilah, di barisan pertahanan masyarakat adat Dayak. Siapapun dia orang Dayak itu, mau laki mau perempuan, tidak hanya laki-laki saja jadi anggota Batamat. Ya. Ibu-ibu perempuan juga, Ayo bergerak. ayo disinilah tempatnya. Kita bisa maju bersama, kita bisa bersama-sama. Ini loh kami orang Dayak, kami adalah masyarakat awal, tuan rumah sebenarnya di Kalimantan Tengah ini. Kami bisa maju, ayo kita bersama-sama. Makanya kepengurusan kita ini kan, walaupun tidak ada dana, Tetap bergerak. tapi kita tetap bergerak. Kita tetap maju terus sampai ke desa-desa, sampai ke desa-desa. Ya, karena tujuannya adalah kita memperkuat masyarakat adat Dayak sampai di desa-desa. Kalau yang namanya kuat, apapun, mau bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja dari Dayak, ya, itu bisa bersama-sama juga. Apapun untuk mempertahankan Tantangan kehidupan global kita. dari luar sana Apapun pun kita tantangan bisa. dari luar sana. Jadi tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu, semua masyarakat adat Dayak. Ya, jadi tidak hanya perempuan, semua. Ya, itu aja. Satu kata berarti Batamat ini milik semua. Milik semua Hanya orang Dayak. teman-teman di sinilah dipercayakan sebagai pengurus. Ya. Berarti kita semua memiliki kesempatan untuk bersama-sama Berkarya. berkarya Berkarya di di Batamat. Oke. Karena kita sudah berada di penghujung, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Rias, kemudian Bapak Julian, juga dengan Bapak Sin dan Ibu Irianti sudah berbagi pada malam hari ini. Next time mungkin kita akan berbicara bagaimana kita mempertahankan budaya adat kita, mentransferkan adat budaya kita kepada tamu-tamu yang datang ke tempat kita atau orang luar yang tinggal di tempat kita, sehingga orang tahu seperti apa adat budaya kita yang adiluhur. Tapi karena next time Pak kita, oke. Saya ingin mengambil sebuah teori perang oleh Sun Tzu. Bila ingin menghancurkan sebuah bangsa, bila ingin menghancurkan sebuah community, maka pertama-tama yang dihancurkan adalah lembaga adat dan budaya. Jadi mari kita kompak, jangan sampai kita lembaga adat kita diadu domba dengan berbagai kepentingan, tapi sesungguhnya itu adalah bagian dari strategi yang diajarkan oleh ahli perang dunia namanya Sun Tzu. Bila ingin menguasai sebuah wilayah, menguasai sebuah negara, sebuah komunitas, maka yang pertama-tama hancurkan porak-porandakan adat budaya mereka dan adu domba segala tokoh-tokohnya. Itu jangan sampai kita terjebak dengan persoalan. Jangan sampai tidak interaksi lagi di zaman sekarang. Oke, terima kasih perbincangan kita malam hari ini yang sangat menarik dan membuka wawasan kita bersama bagaimana kita bersatu padu bersama tua muda miskin kaya dari manapun sama-sama mempertahankan eksistensi kita di tengah gempuran-gempuran globalisasi dan digitalisasi. Terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah hadir. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kami malam hari ini bersama teman-teman dari Batamat. Akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.